warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'du. Perjuangan ini istilah yang halus. Kalau dikaitkan dengan Ramadan, Ramadan itu bulan perang. Cuma diperhalus perjuangan. Mungkin itu yang dimaksud oleh DKM. Jadi kita pakai aja istilah aslinya. Ramadan bulan perang. Yang dimaksud dengan perang di sini ini bukan perang melawan hawa nafsu, itu masalah belakangan itu. Tetapi sejarah membuktikan bahwa sepanjang sejarah kaum muslimin, Ramadan itu bertepatan dengan bulan perang fisik. Sebagian orang memahami soal perjuangan ataupun perang ini mengaitkannya dengan melawan hawa nafsu. Bahkan muncullah di dalam Ramadan ini hadis palsu. Hadis palsu terkait dengan ada kata mereka, sabda Nabi, kita baru saja kembali dari perang kecil dan akan memasuki perang besar. Lalu ada yang bertanya di antara sahabat, perang apa lagi itu yang besar itu, sedangkan ini saja sudah banyak korban? Menurut mereka, kata Nabi, perang melawan hawa nafsu. Ini hadis palsu, hoax. Ya, yang disusupkan ke dalam kaum muslimin. Tidak ada hadis seperti itu. Ramadan bulan berpuasa mengendalikan hawa nafsu. Tetapi ada sisi lain dalam sejarah bahwa memang perang-perang besar itu terjadi justru pada bulan Ramadan. Ya, sayang ininya kita tidak muncul ya. Perubahan kaum muslimin dari fase ke fase dalam sejarah itu terjadi dalam bulan Ramadan. Itu dia. Hubungan antara puasa dengan jihad itu sangat jelas. Persiapan jihad berarti persiapan mental, fisik. Kan begitu kan? Karena yang namanya perang atau jihad itu tidak hanya fisik tetapi juga mental. Betul kan? Sekaligus dua. Mental kaitannya apa? Keberanian. Nah, kemudian tidak mengalah, tidak mundur, tidak pengecut. Itu situ fungsi mental. Dan itu ditopang oleh bulan Ramadan. Karena jiwa kaum muslimin lagi dibersihkan, Pak. Cinta dunianya lagi dirontokkan. Yang dicarinya apa? Mati syahid. Makanya setiap perang dalam bulan Ramadan itu begitu dahsyat. Nah, pertemuan kaum muslimin dengan kaum musyrikin pertama dan yang terakhir itu dua-duanya di bulan Ramadan. Ajaib. Ya, kontak fisik antara kaum muslimin di bawah komando Rasulullah SAW itu pertemuan pertama di bulan Ramadan, pertemuan yang terakhir sebelum Nabi meninggal juga pada bulan Ramadan. Apa itu dia? Nah, semua barangkali sudah pernah dengar. Itulah yang dikatakan perang Badar Al-Kubra. Ini sebutan perang Badar ini jangan hilang dari ingatan kita. Ya, jangan hilang dalam ingatan kita. Ini harus segar. Kapan terjadinya perang Badar? Ayo. Dari sekian banyak ini tidak ada yang tahu terjadi perang Badar kapan? Hah? Berapa Ramadan? 17 Ramadan. Selama ini yang Bapak dengar 17 Ramadan itu apa? Salah. Kita ini dicekoki informasi salah. Turun-temurun kita itu, betul enggak? Bahkan perayaan resmi tiap tahun 17 Ramadan Zukuran itu informasi yang salah.
Siapa bilang Quran turun pada 17 Ramadan? Ya tapi ya begitulah sudah. Ya, udah dari sononya salahnya. Nah, dari siapa nggak tahu juga kita. Siapa yang mengawali mengatakan 17 Ramadan turunnya Quran. 17 Ramadan itu perang Badar. Dan inilah yang harus kita sosialisasikan. Nanti kalau 17 Ramadan nanti tema ceramahnya perang Badar. Jangan nuzul Quran. Ya. Sejauh mana Anda bisa mensosialisasikan ini di masjid Anda, di tempat Anda, sampai berubah pikiran orang 17 Ramadan bukan lagi nuzul Quran, tetapi apa? Perang Badar. Seperti apa hebatnya perang Badar itu? Itulah yang merubah geopolitik pada saat itu. Umat Islam yang awalnya tidak dipandang sama sekali, atau dipandang sebelah mata aja. Apa ini? Tentaranya Muhammad bisa apa? Ya, ini hanya cuma kelompok kecil saja. Mau membangun sebuah sistem. Apa-apaan? Terjadi perang Badar, melek semua. Hah? Kok bisa? Itulah perang Badar itu. Peristiwa yang membuka mata semua kekuatan di dunia. Romawinya terbuka matanya, Persianya terbuka matanya. Karena nggak masuk akal mereka. Kalau kaum muslimin bisa menang dalam perang Badar, yang dihadapi siapa? Status quo. Musyrikin di Makkah yang memegang kendali Makkah itu puluhan tahun turun-temurun dari nenek moyang. Siapa? Kaum paganis. Nah, 12 tahun Nabi di Makkah berjuang, nggak banyak dapat, Pak, pengikut. Yang tidak banyak pengikut ini dibawa pindah ke Madinah. Momentumnya apa itu? Hijrah. Sesudah hijrah tahun keduanya dipaksa, inilah namanya perang Badar. Kira-kira Bapak bisa bayangkan, baru 2 tahun hijrah. Masih apa? Ya membangun, apa yang mau dibangun pada saat itu? Kekuatan, mana ada uang, mana ada, ya, nggak ada yang bisa dibangun. Tetapi memang tentara sahabat itu memang tentara yang luar biasa. Fisik, batin, mental, itu tidak bisa dikalahkan. Karena 12 tahun mereka ditempa di mana? Di Makkah. 12 tahun di Makkah. Ada yang menyebut 13 tahun. 13 tahun mereka ditempa dengan susah payah. Diblokir kan, diblokade. Ya, 3 tahun diblokade, Pak. Di embargo. Gak bisa belanja, gak bisa nikah. Nah, ini kalau bicara Badar harus kembali ke awal sedikit. Supaya tahu kondisinya. Nah, dulu waktu di Makkah, sahabat itu mau melawan hegemoni Quraisy itu. Tetapi kata Nabi, jangan dilawan. Kita tidak disuruh untuk perang. Kita disuruh untuk sabar. Di antara sahabat ada yang mau melawan. Biarkan saya sendiri yang melawan. Ya, yang lain biar jangan ikut-ikutan. Nggak boleh. Lam nu'mar bil qital, kata Rasul. Kita tidak diperintah untuk perang. Dan memang kondisinya tidak memungkinkan untuk perang. Tetapi begitu hijrah ke Madinah tahun kedua, bayangkan, setahun, tahun keduanya dipaksa berhadapan dengan kaum Quraisy yang sudah mapan. Sudah mapan dalam segala hal, Pak. Ekonominya mapan, pertahanannya mapan. Berhadapan dengan kaum muslimin yang baru pindah. Baru pindah, Pak, imigrasi. Apa yang bisa dibuatnya? Latihan perang. Ya nggak pernah latihan. Ya. Nah, hadirin dirahmati Allah Ta'ala. Dan pada tahun itu juga, tahun kedua hijrah itu, puasa pertama. Jadi bisa Anda bayangkan.
bagaimana sulitnya kondisi. Dan situasi waktu perang itu pun Nabi pun Shallallahu Alaihi Wasallam bukan bersiap untuk perang. Hanya rencananya keluar dari Madinah mau menahan kafilah Quraisy. Gitu. Artinya belum ada niat. Tiba-tiba sampai di Badar itu mereka dikejutkan pasukan Quraisy luar biasa 1.000 tentara datang dari Makkah. Lah, kita berapa? Kaum muslimin berapa? Yang dari Makkah hanya mau keluar untuk menahan kafilah Quraisy. 312 orang. 300 banding 1.000 berapa? 1 banding berapa? Itulah yang terjadi. Ya. Cerita Badar ini masuk dalam rekaman Al-Quran loh, Pak. Pernah baca kan? Ya, yang baca Quran pasti mendengar. Walaqad nasarakumullahu bi Badr. Langsung masuk Quran Badar itu. Ya. Walaqad nasarakumullahu bi Badr wa antum adillah fattaqullaha la'allakum tashkurun. Allah telah menolong kamu dalam perang Badar padahal kamu waktu itu sedikit dan lemah. Nah, ini dia nih. Jadi ternyata dalam logika perang Islam itu bukan jumlah personil, bukan kekuatan senjata. Yang menentukan itu apa? Iman prajurit. Begitu, Pak. Iman prajurit yang menentukan menangnya. Jadi kamu gak usah pusing jumlah 1 melawan 3 orang. Coba Bapak berantem 1 melawan 3 orang. Bapak belur tidak? Lawan satu saja mungkin. Ya, kecuali dia sudah dan 2, nggak bolehlah 3 orang, 4 orang. Ini kaum muslimin baru pindah dari Makkah, nggak punya, tidak pernah latihan perang. Masya Allah. Tetapi karena logika perang dalam Islam itu modal utamanya iman prajurit. Dan inilah resep yang paling utama dalam sejarah peperangan dalam Islam. Pemimpin musyrikin waktu itu namanya Utbah. Perang terjadi hari Jumat 17 Ramadan. Nah, ingat tuh. Jadi nanti 17 Ramadan jangan sebut-sebut nuzul Quran lagi ya. Yang disebut Bapak perang Badar. Pertemuan 2 pasukan di Badar. Ada riwayat yang mengatakan jumlah kaum muslim itu antara 313 atau 314, intinya sebegitulah. Ya, melawan 1.000 pasukan Quraisy yang datang dari Makkah. Nah, mari kita lihat nih untanya saja, Pak. Kan waktu itu kendaraannya apa? Waktu perang itu antara kuda dengan unta. Yang 2 ini aja. Unta kaum muslimin 70, Pak. Unta kaum musyrikin dari Makkah 700. 1 banding berapa? 1 banding 10. Kira-kira ada orang yang bisa membayangkan, oh, umat Islam akan menang. Bisa terbayang? Kalau logika murni tidak mungkin. Kuda, Masya Allah. Kuda kaum muslimin, tunggu dulu, kita balik. Kuda kaum musyrikin dalam perang itu 100 ekor. Kuda kaum muslimin 2 ekor. Bagaimana 2 kuda melawan 200, melawan 100? Tetapi apa yang terjadi? Korban kaum musyrikin itu 70 mati, 70 ditawan. Masya Allah. 70 mati, 70 ditawan. Lalu kemana itu semua? Ada yang kabur dan sebahagiannya jadi harta rampasan. Kalau sudah bicara harta rampasan, apa? Kekayaan mendadak. Ya, harga onta berapa, Pak? Jadi umat Islam waktu perang Badar itu kaya mendadak. Musuhnya mati dan yang kabur ditawan. Ya,
pakaian perang. Memang yang dapat 10 juta pakaian perang. Itu semuanya menjadi harta rampasan. Nah, kenapa sampai begitu? Malaikat turun. Nah, ini dia nih. Ini yang tidak ada dalam kamus kaum sekuler dan orang kafir. Tidak ada namanya dalam pikiran mereka pasukan kaum muslimin dibantu oleh malaikat. Wa anzala junudan lam tarauha wa 'adzaba alladziina kafaru. Allah menurunkan malaikat yang kamu tidak lihat. Jadi ada sahabat yang dengar. Gitu ya. Kuda Rasulullah itu ada perintah dari belakang, disebut ada nama kudanya. Kita sebut aja lah kuda dulu. Ada suara dari belakang, ayo maju kuda. Majulah itu kuda. Tiba-tiba di depan sana orang bergelimpangan berdarah-darah. Kata si sumber riwayat itu, tidak ada di antara kami yang memanah, tidak ada yang mengapain. Kenapa bergelimpangan itu mayat-mayat di depan sana? Ini dia, Pak. Dan ini berlaku dalam setiap peperangan antara kaum muslimin dengan orang kafir. Ya sebenarnya kita pun punya sejarah juga, betul enggak? Iya, punya sejarah. Istilah kita apa? Bambu runcing melawan apa? Tank. Kira-kira logika Bapak gimana? Bisa menang? Ya nggak bisa. Secara pertimbangan zahir tak bakal. Mimpi kamu. Tetapi di sana ada keterlibatan pasukan lain. Kenapa? Karena yang berperang itu hamba-hamba Allah. Nah, ini yang dipegang ini dia nih. Ya, itulah yang terjadi pada perang Badar tadi. Jadi, apa yang terjadi? Pasukan musuh itu sebahagian mati, jadi bangkai, ya, termasuk pimpinannya sendiri, Utbah bin Rabi'ah, tokoh Quraisy itu, jadi bangkai di situ. Ya. Nah, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Malaikat yang turun dalam perang itu ternyata dikomandani oleh siapa? Komandan perang malaikat. Pasukan malaikat. Siapa komandannya? Jibril, itu dia. Jibril, Pak, yang memimpin pasukan malaikat. Kira-kira bagaimana bayangan Bapak? Bisa apa itu? Tentara kaum musyrikin. Ya nggak bisa apa-apa. Nah, jadi itulah di dalam Al-Quran ini terekam di dalam ada suratul Anfal, ya, ayat 10 dan 17. Silakan cek, nggak apa-apa. Istastaghithuna rabbakum fastajaba lakum anni umiddukum bi alfin minal malaikati murdifin. Ketika kamu meminta pertolongan kepada Tuhanmu, maka Dia, Allah Ta'ala, mengijabah permintaan kamu. Kata Allah, aku akan mengirimkan 1000 pasukan malaikat. 1000 pasukan malaikat. Nah, wa ma ja'alahu Allah illa busyra wa litatma'inna bihi qulubukum. Dan tidak ada kejadian seperti itu melainkan tujuannya untuk memberikan kabar gembira, busyra, menggembirakan orang-orang beriman supaya hati mereka itu tenteram. Jangan ketakutan, jumlah kita 300 loh, bagaimana mau melawan 1000? Ya. Secara manusiawi ada rasa kekhawatiran enggak? Ada. Mereka tahu jumlah musuh 1000, bagaimana? Lalu Allah turunkan pasukan tadi untuk menenangkan hati kaum muslimin. Wa man nasru illa min indillah. Ini dia nih. Wa man nasru, tidak ada pertolongan kecuali dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kisah-kisah perang ini saya harap Anda cobalah buka-buka. Ya, di Google banyak kok. Gak usah susah-susah. Peperangan dalam Ramadan, cek di Google, pastikan keluar semua itu. Dan yang pertama disebutnya pasti apa? Perang Badar. Ya.
Nah, hadirin yang dirahmati Allah, di dalam surah Ali Imran yang saya bacakan tadi, walaqad nasarakumullahu bi Badri wa antum adillah fattaqullaha la'allakum tashkurun. Allah telah menolong kamu pada perang Badar padahal jumlah kamu kecil, kamu lemah, maka bertakwalah kepada Allah, semoga kamu bersyukur. Idz taqulu, ketika engkau wahai Muhammad berkata kepada orang beriman, alay yakfiyakum ayyumiddakum rabbukum bi thalathati alafin minal malaikati munzilin. Apakah tidak cukup kalau Allah membantu pasukan malaikat 3.000 malaikat yang diturunkan? Cukup enggak? 3.000? Bala, bahkan intasbiru wa tattaqu wa ya'tukum min fawrikum hadha yumdidkum. Bahkan kalau kamu bersabar dan kamu bertakwa, Allah siap menurunkan bi khamsati alaf, 5.000 malaikat musawwimin. Jadi makanya Rasulullah tenang-tenang aja dalam perang Badar itu, Pak. Ya, karena Nabi tahu dan sahabat ya mendengar pasukan kuda, orangnya nggak ada. Suara kuda ada. Orangnya nggak ada. Masya Allah. Baik. Jadi dalam Al-Anfal dikatakan, bukan kamu yang membunuh orang musyrikin itu, Allah yang membunuhnya. Bukan kamu yang memanah, tetapi Allah. Ada suratul Anfal ayat 17. Falam taqtuluhum walakinallaha qatalahum. Kalau kamu yang membunuh mereka, nggak sanggup kamu. Kalau kamu yang memanah mereka, nggak sanggup. Peralatan mereka lebih canggih. Panah-panah mereka lebih hebat. Bukan kamu yang memanah, menembak. Ya, ketika kamu menembak itu, kamu hanya melepaskan cek. Mungkin kalau di atas, ke atas pun ditembakkannya, tetap saja kena musuh. Bukan kamu yang memanah, ketika kau memanah, akan tetapi walakinallaha rama, akan tetapi Allah yang memanah. Masya Allah. Jadi itulah hebatnya pertolongan. Ya, tema-tema seperti ini sesekali perlu Pak membangkitkan semangat, betul enggak? Jadi kalau Ramadan ini umumnya kan pembersihan jiwa, betul enggak? Ya, siang malam ceritanya pembersihan jiwa, walaupun jiwanya nggak bersih-bersih juga. Ya, perlu sisi lain, sejarah. Nah, sejarah yang terjadi pada bulan Ramadan. Kemudian itu pertemuan pertama. Jadi merubah peta politik pada saat itu. Orang bertanya-tanya, siapa ini kelompok ini? Siapa? Dari mana ini asal usulnya? Dan setelah perang Badar, Rasulullah pun memposisikan dirinya sebagai apa? Sebagai apa? Kepala negara. Rasul memposisikan dia sebagai kepala negara. Menyurati kepala-kepala negara Persia, Romawi Timur, raja-raja di sekitar wilayah Arab disurati oleh Nabi. Ya. Mengajak apa? Ayo masuk Islam, aku utusan Allah. Bukan diplomasi, ya mari kita berdamai, tidak. Tetapi surat Nabi itu apa? Aku adalah utusan Allah. Anda semuanya masuk Islam supaya Anda selamat. Di antara mereka sudah barang tentu ada yang gengsi kan gitu ya. Ada yang merobek-robek surat Nabi. Apa ini? Kelompok mana ini? Ya, berapa dia punya pasukan? Ada yang merobek-robek seperti Raja Persia. Lalu akhirnya bagaimana kerajaannya? Si Kisra itu dirobek-robek kaum muslimin pada masa Umar bin Khattab. Runtuh yang namanya Imperium Persia. Selesai, gak ada dalam sejarah lagi. Ajaib ya. Sebuah kerajaan umur ratusan tahun hilang dari peta. Pada masa siapa? Umar bin Khattab. Karena rajanya, Kisranya itu dulu merobek-robek surat Nabi. Ketika datang utusan Nabi mengantarkan surat, ini surat dari Rasulullah mengajak kamu masuk Islam. Yang beda ada. Ada yang membaca, oh iya begitu ya, oh iya udah simpan. Baik, kita lanjut. Pertemuan kedua dan terakhir. Tadi kan pertama tuh. Pertemuan kedua yang terakhir, itulah yang disebut dengan apa Pak? Peristiwa Pak?
Ayo, Fathu Makkah. Kalau saya bacakan ayatnya Bapak langsung hafal. Idza jaa nasrullahi wal fath. Fath. Fathah itu apa? Fathu Makkah. Idza jaa nasrullahi, apabila telah datang bantuan Allah dan fathu itu kemenangan maksudnya. Kemenangan kaum muslimin di Makkah. Bagaimana ceritanya? Ya, ringkas ceritanya, Nabi hijrah ke Madinah, orang Quraisy menjadikan Makkah itu sebagai basis perlawanan untuk menyerang kaum muslimin yang ada di Madinah. Begitu kan? Tadinya kaum muslimin di situ ditekan, diintimidasi. Udah keluar, Makkah murni di bawah kendali musyrikin. Lalu pada kejadian Fathu Makkah, itulah yang menjadi tujuan Rasulullah, target Rasulullah. Ini kota Makkah ini harus berada di tangan kita. Sebuah target yang luar biasa. Masya Allah. Kalau soal kenapa, bagaimana kejadiannya, itu silakan nanti baca di buku-buku sejarah. Yang intinya Rasulullah ketika mau berangkat ke Makkah dari Madinah, dan itu terjadi juga kapan? Bagaimana ini? Kapan? Ramadan. Rasulullah merahasiakan kedatangan mereka ke Makkah supaya Quraisy tidak bersiap untuk perang, sehingga pertumpahan darah bisa dihindari. Tanggal berapa terjadi Fathu Makkah? Kalau tadi 17. Kalau Fathu Makkah tanggal 10 Ramadan tahun ke-8. Tahunnya ke-8. Berapa pasukan sahabat yang dikendalikan, yang dibawa oleh Rasulullah? Berapa, Pak? 100? 200? Sudah beda dengan logika Badar. Di Madinah Nabi sudah membangun kekuatan bersenjata. Kan perang berkali-kali. Ya. 8 tahun perang. Baca aja itu sejarah itu. Pada saat itu Nabi dan kaum muslimin bukan lagi awam dalam perang. Mereka sudah menjadi pionir dalam perang. Rasulullah membawa pasukan sahabat. Bisa Bapak bayangkan? Prajuritnya sahabat, Pak. Ya, bukan prajuritnya yang nggak tahu sholat, yang jarang sholat, yang menyimpan klinik-klinik. Pasukan Rasulullah itu sahabat. Siang seperti penunggang kuda, malam seperti apa? Seperti apa malam? Rahib, nggak tidur-tidur, sholat tahajud di waktu malam. Itulah pasukan yang dibawa oleh Nabi dari Madinah untuk mengambil alih, ya, ekuisisi itu yang namanya Makkah. Berapa tadi pasukan sahabat? Belum saya sebut. 10.000 dan semuanya dalam keadaan berpuasa. Semuanya berpuasa, Pak. 10.000 itu. Mereka keluar dari Madinah tanggal 10 sampai di Makkah tanggal 21. Nah, kira-kira kenapa Rasulullah tidak menunda? Udahlah kita puasa, gak usah peranglah puasa. Nanti aja Syawal kita kalau mau. Kan kekuatan lebih kuat, lebih makan, kenyang. Tetapi Rasulullah tetap pada bulan Ramadan. Luar biasa. Jadi puasa tidak menghalangi mereka untuk bertarung. Nah, sementara kita di zaman ini, ya kalau orang berpuasa itu ngapain, Pak? Itu dia. Lihat ke kantor, lihat ke musola, masjid di kantor-kantor, Masya Allah. Ya, apa? Ngapain orang? Geletak. Itulah generasi belakangan. Kalau zaman Nabi mana ketemu Anda tidur-tiduran di luar Ramadan. Perang mereka. Nah, Rasulullah tidak menundanya hingga Syawal.
Ya, ketika sudah mendekat dari Makkah, sahabat mengadu akan sulitnya puasa dalam perjalanan. Nah, itu baru belakangan Nabi mengatakan, ayo kalian berbukalah, kita sudah mau nyampe di Makkah. Baik, jadi setiap Ramadan kita teringat dengan dua peristiwa itu. Badar dan Fathu Makkah. Jangan lupakan itu. Ya. Di bulan Ramadan masa itu, tahun ke-8 itu, Rasulullah menghancurkan patung besar Hubal dan 360 patung sesembahan kaum musyrikin yang ada di dalam Ka'bah. Tidak tanggung-tanggung. Ka'bah itu isinya dulu patung, Pak. Ka'bah yang kita lihat itu sekarang, di foto-foto itu dulu isinya apa? Patung sesembahan. Rasulullah turun ke Makkah, itulah yang dihancurnya satu persatu. Dar, hancur 360, Pak. Kemudian beliau juga ya mewakilkan kepada beberapa sahabat untuk mengambil jatah masing-masing. Yang gede-gede itu, ayo, bagian kamu, Bilal, ayo, hajar itu patung-patung kaum musyrikin itu, selesai seluruhnya. Ya. Nah, Nabi menugaskan Khalid menghancurkan patung Uzza. Kan sering dengarkan Lata wal Uzza. Amr bin As menghancurkan patung Suwa. Sa'ad bin Zaid menghancurkan patung Manaf. Semua patung-patung besar itu dihancurkan pada bulan Ramadan. Begitu kekuatan Islam itu, bukan melempem. Ramadan adalah bulan kemenangan Islam di atas kekafiran dan syirik. Nah, jadi hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini baru dua saja ini yang kita bahas ya. Jamnya jam 1 sudah. Betul tak? Bisa minta waktu beberapa menit? Hah? Bisa minta beberapa waktu, kita lanjutkan sedikit lagi ya. Ayat yang terkait dengan Fathu Makkah apa tadi, Pak? Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Kau lihat wahai Muhammad, manusia berbondong-bondong masuk ke dalam Islam. Nah, jadi kenapa itu? Itu semuanya terjadi atas apa? Wahyu. Rasulullah itu hanya menerima wahyu. Serang. Jangan melawan. Jadi semua di bawah kontrol siapa, Pak? Kontrol langit. Nah, lalu kembali pada perang Tabuk juga Ramadan. Nah, jadi perang Tabuk bisa juga dilihat bagian dari perang yang terjadi pada bulan Ramadan. Tabuk, perang terakhir yang diikuti oleh Rasulullah. Rasul sudah, tadi ada yang ingin saya jelaskan termasuk poin penting. Dalam Fathu Makkah itu tidak terjadi perang. Rencana datang mau perang, sampai di Makkah tidak ada perang. Ajaib. Kok bisa begitu? Penduduk Makkah tidak melawan. Jadi kalau orang tidak melawan, jangan kamu bunuh. Ya, begitu logikanya. Mereka sudah menyerah. Ya. Bahkan ada kejadian-kejadian yang luar biasa pada Fathu Makkah itu. Rasulullah mengumpulkan pentolan Quraisy. Wahai kaum Quraisy, tokoh-tokoh elit-elit Quraisy, ayo ngumpul dulu di sini di depan Ka'bah. Kira-kira tahu nggak kalian apa yang akan saya lakukan terhadap kalian? Ayo nih. Jadi seorang yang datang dengan pasukan 10.000 mengumpulkan pentolan Quraisy di depan Ka'bah, mengatakan kira-kira apa yang kamu udah tahu nggak apa yang akan saya lakukan terhadap kamu? Bayangan mereka apa, Pak? Bayangan mereka kan begitu semua. Habislah kami ini. Sudah nggak ada kekuatan apa-apa lagi. Ya, menyerah. Lalu salah seorang dari mereka merayu. Yang kamu lakukan terhadap kami, wahai Muhammad, adalah sesuatu yang baik. Karena engkau saudara kami yang mulia, anak dari paman kami yang mulia. Lihat tuh. Lalu apa kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Nah, jadi memang dilihat di situ, itulah akhlaknya Nabi itu ya. Ya, kata Nabi apa? Hanya dengan kata yang singkat, idhabu wa antum tulaqah.
udah sekarang bubar. Kamu semua sudah diputihkan. Kira-kira kalau seperti Anda mengalami kondisi seperti itu, terbayang nggak Anda selama di Makkah ditekan, diintimidasi, di apa lagi namanya, keluarga saudara disiksa, tiba-tiba pada waktu menang, mereka kalah, kira-kira apa yang terbayang Anda? Balas. Tetapi Nabi tidak begitu. Ini dia nih. Nabi mengatakan izhabu wa antumut tulaqa. Udah, pergi bebas, kalian semua sudah diputihkan. Masya Allah. Jadi itulah yang membuat juga penduduk Makkah pada saat itu masuk Islam berduyun-duyun bahwa kedatangan Nabi Muhammad ini aslinya bukan memang mau perang, tetapi perang itu sebuah kondisi yang tidak bisa dihindari karena perlawanan orang-orang musyrik terhadap Rasul dan kaum muslimin. Begitu. Nah, hadirin yang dirahmati Allah Ta'ala, kembali ke cerita Tabuk. Tabuk perang terakhir, ya, kembali ke Madinah 26 Ramadan tahun ke-9 Hijriah. Jadi yang betul-betul ya terakhir lah. Sebentar lagi Rasulullah kan meninggal. 20 hari di Tabuk, sisanya di perjalanan. Lihat tuh. Berapa lama mereka itu? 20 hari di Tabuk, perang, tanggal 26 Ramadan, baru ke Madinah. Sampai berita ke Rasul bahwa penduduk Syam di bawah kerajaan Romawi akan menyerang Madinah. Rasulullah mengajak para sahabat untuk mempersiapkan perlengkapan perang. Jumlah pasukan kaum muslimin, kalau tadi 10.000, ini 30.000. Tidak ada yang tinggal di Madinah kecuali kaum munafik dan laki-laki yang uzur. Ya, kaum muslimin. Nah, jadi ini cerita perang Tabuk. Lalu juga terjadi pada bulan Ramadan itu namanya ada perang Al-Buaib. Ini Persia nih, giliran Persia. Ya, giliran Persia. Pada masa kekhalifahan Umar, pada tahun ke-13. Lihat tuh. Rasulullah meninggal digantikan oleh Abu Bakar. Ya, Abu Bakar sebentar saja digantikan oleh Umar. Pada tahun 13 Hijriah terjadilah ya perang Al-Jisir namanya. Jumlah pasukan kaum muslimin 4.000 pasukan melawan Persia. Nah, Bapak terbayang nggak Persia itu seperti apa? Amerika sekarang. Dua imperium itu dari dulu memang tetap dua ya. Ya, tetap dua dari penguasa dunia itu. Romawi dan Persia. Persia luar biasa untuk wilayah timur nih, Pak. Itu wilayah timur ini, timur bumi ini, timur tengah, ya, Afghanistan, Pakistan, Iran, ya, sampai ke Asia Tengah itu wilayah kekuasaan siapa ini? Persia. Nah, pasukan kaum muslimin 4.000 melawan pasukan Persia dengan pasukan luar biasa besar dan tunggangannya tidak lagi onta, gajah. Tunggangan siapa tadi ini? Persia, karena mereka sudah terkenal pasukan kuat. Umar mengirim pasukan lain di bawah komando Al-Musanna pada bulan Ramadan tahun yang sama. Kedua pasukan bertemu di Al-Buaib dekat Kufah yang dipisahkan oleh sungai. Al-Musanna, pimpinan kaum muslimin, memaksa pasukannya untuk berbuka. Lalu mereka berbuka, perang pun digelar. 100.000 pasukan Persia mati terbunuh. 100.000, Pak. Masya Allah. Al-Musanna melapor kepada Umar. Alhamdulillah dengan bantuan Allah kita menang. Jadi makanya sejarah perang itu, kaum muslimin itu bagaimana ya kira-kira? Rumusnya kalau muslim itu terjun perang, menang. Hanya itu kata, menang. Tetapi siapa pasukannya? Prajuritnya itu orang yang kalau malam tahajud, siang seperti apa? Penunggang kuda. Nah, begitulah turun-temurun. Bahkan
Ya, selanjutnya 1260 perang lain yang besar, dahsyat, namanya perang Ain Jalut, Pak. Yang dilawan ini bukan lagi Persia, bukan lagi Romawi, Tatar. Sering dengarkan dalam sejarah, Tatar itu tentaranya paling kejam, bengis, tidak mengenal rasa kasihan. Itu terjadi 1260 Masehi, 25 Ramadan tahun 658 Hijriah. Nah, Tatar sangat kejam, memusnahkan kota Baghdad. Ingat kan? Baghdad musnah, Pak. Ibu kota negara kaum muslimin dulu dihancur sama Tatar itu, saking kejamnya mereka. Karya-karya ulama yang berupa manuskrip dibuang mereka ke sungai Eufrat, Tigris, sampai sungai itu berwarna hitam. Berubah warnanya gara-gara apa? Tinta manuskrip itu. Ya. Itulah yang dilawan oleh kaum muslimin. Tatar ini dengan kesombongannya sesudah menguasai Baghdad, dia menguasai berikutnya apa? Syam, Syria. Lalu mereka mengirim surat ke Mesir. Kata mereka, wahai kaum muslimin di Mesir, tunggu kedatangan kami. Saudara kamu sudah habis kami hajar di Baghdad. Tunggu kedatangan kami. Giliran kamu sekarang. Apa yang terjadi, Pak? Itu siapa komandannya? Hulagukan. Ya, dia mengirim surat ke Saifuddin Qutuz bahwa mereka akan menyerang Mesir. Maka Saifuddin Qutuz mengatakan, tidak ada waktu untuk berleha-leha. Sebelum mereka datang, kita yang menyerang. Masya Allah. 25 Ramadan, turunlah pasukan Mesir Islam dari kota Kairo terus ke daerah yang kita kenal sekarang Palestina. Di sana sampailah mereka di suatu tempat Ain Jalut, terjadilah perang. Yang dilawan ini Tatar, pasukan yang tidak ada duanya di dunia. Kekuatannya, kebengisannya. Apa yang terjadi dalam perang itu? Hulagukan jadi bangkai. Masih kurang percaya? Ya, yang namanya kaum muslimin kalau sudah di arena pertarungan tidak ada yang namanya kalah. Karena prinsipnya apa? Hidup mulia, mati syahid. Baik, sampai di sini dahulu, waktu Anda sudah melewati ya 10 menit. Mudah-mudahan, saya yakin tidak ada yang ngantuk ini, kira saya. Bagaimana saya jawab? Udah gak ada. Saya akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.